menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oleh pewartaan Injil suci ini, iman kita diteguhkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagi selamat siang. Dalam bacaan pertama di ayat yang ketiga, di sana dikatakan setelah penderitaannya selesai, itu adalah Yesus. Setelah penderitaan Yesus selesai. Kisah para Rasul melalui Santo Lukas ini mau menceritakan, mau menegaskan bahwa perjalanan Yesus untuk melaksanakan kehendak Bapa, yakni menyelamatkan, berbuat baik, dan lain sebagainya, pertama memang harus disertai dengan suatu penderitaan, yakni Yesus ditangkap, Yesus didera, Yesus disalib, menderita sengsara, wafat, dan kemudian bangkit. Dengan Tuhan Yesus yang bangkit ini berarti penderitaan Yesus sudah selesai. Yesus hidup, itulah yang terjadi. Maka Santo Lukas memberitakan itu. Sesudah bangkit, Yesus masih menampakkan diri beberapa kali, berbagai macam cara selama 40 hari. Dalam penampakan itu Tuhan Yesus meneguhkan, menguatkan, memberikan pengajaran kepada para murid supaya para murid siap untuk diutus. Maka apa yang ditulis atau sesudah Yesus bangkit dari mati ini, sesudah naik ke surga, peristiwa itu, peristiwa kehidupan Yesus semuanya dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Maka disebutkan di sana Theophilus,
Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Semua oleh Lukas dicatat dalam bukunya, terutama dalam buku Injilnya. Itulah. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bagaimana Yesus itu naik ke surga? Cara naiknya ke surga memang dalam Mazmur antar bacaan di sana itu sederhana sekali sebenarnya. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Jadi ketika Tuhan naik diiringi sorak-sorai, hore kata Yesus menangkap. Kemudian naik ke angkasa diiringi bunyi sangkakala kayak trompet wadah semua naik. Tuhan Yesus nggak perlu naik apapun untuk naik ke surga, nggak perlu naik pesawat terbang, nggak perlu naik pesawat ulang alik, nggak perlu. Tapi naik begitu saja, umat di dunia ini bersorak-sorai dan membunyikan sangkakala. Akhirnya Tuhan naik, sudah sampai di atas sana. Mungkin Tuhan berhalu kalau kita melihat gambar-gambar itu kan Tuhan naik itu, tapi Tuhan tidak ada. Jadi cuma itu. Nah, lalu ketika Tuhan sudah naik rupanya, para murid itu menjadi bingung, menjadi apa yang mau diperbuat. Tetapi sebelum sampai di sana ternyata ketika di sini tiba-tiba berdirilah dua orang murid yang berpakaian putih dengan mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Jadi dobel terus, gitu. Jadi Tuhan malaikat mengatakan begitu. Namun demikian, karena kebingungan itu lalu murid itu bertanya pertanyaan yang begini. Bertanya mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Seolah-olah para murid itu meragukan sesudah Yesus naik ke surga itu, lalu dunia ini mau macam apa? Siapa yang akan memulihkan Israel? Siapa yang akan memulihkan kekacauan dunia ini? Siapa? Kok Tuhan meninggalkan kita? Kok Tuhan meninggalkan umatnya? Tetapi Tuhan menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kamu gak usah pusing-pusing memikirkan siapa yang memulihkan dunia itu, gak perlu. Karena Tuhanlah yang menguasai dunia, Tuhanlah yang menguasai waktu, Tuhanlah yang menguasai tempat, Tuhanlah yang akan mengatur segala-galanya, Tuhan yang akan menentukan segala-galanya, Tuhan yang akan merencanakan segala-galanya, Tuhan yang akan memulihkan segala-galanya." Itu yang dikehendaki atau disabdakan oleh Tuhan kepada para murid. Karena itu yang harus kamu lakukan adalah ini, tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi yang utama para murid itu harus menjadi saksi. Para murid itu bukan hanya para rasul, tetapi kita semuanya harus menjadi saksi kebangkitan Tuhan, menjadi saksi kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, supaya bisa menjadi saksi itu harus bagaimana? Saya akan cerita sedikit ini. Ada sayembara itu yang bisa nanti membakar atau memenangkan sayembara itu akan mendapatkan hadiah mobil Alia yang kecil juga. Tapi untuk sampai mendapatkan mobil itu, dia harus menyeberangi sungai, dengan melewati jembatan kawat.
jembatan kawat itu besarnya ini mau sampai ini, ya, umpamanya sebut saja ini sungainya ya, dan ini apa namanya jembatan kawat itu dari sini sampai ke sana dan kemudian mobilnya itu ada di sana. Jadi harus dilewati sungainya itu di sana bawah. Jadi kalau kecemplung nanggung disokeli kalau bisa tidak bisa berenang. Siapa saja boleh mengikuti, siapa saja boleh mengikuti. Ada yang satu datar ketika mencoba untuk awang-awangan kasih coba mundur. Yang kedua mendaftar dan mencoba awang-awangan mundur lagi. Yang ketiga mencoba lagi mundur lagi. Yang keempat mundur lagi. Tadi yang kelima itu seorang pemuda dengan membawa pacarnya. Yang 1, 2, 3, 4 tadi tidak membawa kemana-mana. Yang kelima mendaftar dan membawa pacar. Dengan suatu pengharapan nanti pacarku itu bisa menyeberangi itu dan sampai di sana. Dan betul dengan ketekatan, dengan percaya diri yang luar biasa, si pemuda yang bawa pacarnya di belakang sana mulai melangkah untuk menguat jembatan kawat itu tadi. Doa dulu, dia doa dulu, Bapak Saudara Kudus. Aku doakan loh, dia mantap Mas. Penjenengan maju ke depan, tapi aku di belakang, aku mendorong penjenengan, memberikan kekuatan penjenengan. Pasti penjenengan bisa, karena saya tahu kalau penjenengan itu memang orang yang pintar, orang yang terampil, orang yang bisa dipercaya, pasti bisa. Akhirnya pelan-pelan dia melangkah dengan sampai gini-gini gitu loh. Kalau melangkah di jembatan itu masih hidup. Dari belakang pacarnya, ayo Mas, terus Mas, aku di belakang demi aku, kamu masih bisa Mas. Ayo, ya, mendekati. Ayo Mas, ikut lagi, demi aku yang mencintai aku mencintai, pasti bisa Mas. Terus Mas. Akhirnya 3,5 meter loncat, sampai pacarku pinter dan aku mendapatkan mobil Ayva. Luar biasa saya. Ceritanya seterusnya bagaimana teruskan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini sesungguhnya Allah mengatakan orang yang bisa menjadi saksi itu adalah orang yang berkualitas dalam hidupnya. Orang yang bisa memberi itu adalah orang yang punya. Dalam bahasa Latin kurang lebih mengatakan begini, quod non habet, secundum modum, quod non habet secundum modum, quod non habet secundum modum. Artinya, aku hanya bisa memberi kalau aku sendiri punya. Nah, dari contoh melewati jembatan tadi, si pemuda tadi punya modal, keberanian, kepercayaan diri dan seterusnya. Nah, kalau kita sebagai orang Katolik murid Yesus ini, modalnya apa? Santo Paulus di dalam suratnya mengatakan demikian. Aku demi Tuhan menasihati kamu sebagai orang-orang yang terpanggil. Jadi sebagai orang-orang yang terpanggil. Orang yang terpanggil itu siapa? Kita semuanya ini orang terpanggil. Kita semuanya orang terpanggil. Bukan hanya pada waktu itu. Kamu harus hidup sebagai orang yang terpanggil. Kamu harus hidup berpadanan dengan panggilanmu. Berpadanan ini ada kesamaan. Saya dipanggil supaya apa yang ada diriku itu ada kebersamaan. Jangan sampai ke utara, yang satu ke utara, yang lain ke selatan. Jangan sampai. Harus sama, berjalan bersama. Nah, supaya begitu apa? Santo Paulus memberikan nasihat kepada saya demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Itu pertama-tama rendah hati. Jadi orang-orang yang dipanggil ini memang rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu beda dengan rendah hati. Orang yang rendah diri itu adalah ketika ada pertemuan atau apa, itu biasanya miliknya adalah duduk di
belakang sana. Kursi depan itu kosong, kelompok ini. Nah, demikian juga ini. Nah, katanya itu yang pertama menjadi kemudian, yang kemudian menjadi yang pertama. Bukan itu sudah. Itu adalah orang yang rendah diri, nggak berani maju. Gitu. Kalau orang yang rendah hati, ya berani maju. Rendah hati. Jadi rendah hati. Kemudian yang kedua adalah lemah lembut dan sabar. Jadi lemah lembut dan sabar. Lemah lembut dan sabar ini kita meneladani Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang adalah lemah lembut dan sabar. Kendati menghadapi berbagai macam orang berdosa, Tuhan menanggapinya dengan lemah lembut dan tetap sabar. Karena orang yang berdosa itu pasti akan bertobat. Yang berikutnya menunjukkan kualitas itu, kasihmu dalam saling membantu. Kamu yang memiliki kasih, kamu harus bisa saling membantu. Jadi ketika Santo Yohanes dalam suratnya mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi, tetapi bukan hanya di mulut atau di bibir saja, tetapi tunjukkanlah dalam perbuatan nyata. Dan Santo Yakobus juga menegaskan, kamu imanmu harus terwujud dalam perbuatan nyata. Kalau imanmu tidak ditunjukkan dalam perbuatan nyata, itu sama dengan gong yang bergemericing, tidak ada artinya. Nah di sini dari kasih ditunjukkan supaya dalam sikap saling membantu. Berikutnya Santo Paulus memberikan penegasan supaya kamu tetap berada dalam satu roh, dalam satu panggilan, dalam satu Tuhan, dalam satu iman, dalam satu baptisan. Jangan sampai ada orang atau orang yang dipanggil ini lepas dari ikatan dengan Tuhan sendiri. Kalau sampai lepas, itu tidak lagi bisa menjadi saksi, tetapi malah merusak kesaksian hidup orang Kristiani. Percayalah, orang yang lepas dari Kristus itu, saya tidak mau mendoakan, itu biasanya hidupnya tidak bahagia. Meskipun di luar kelihatan bahagia, tetapi sesungguhnya hidupnya tidak bahagia. Sebagai contoh, umpamanya si Angelina Sondang itu ya, Angelina Sondang itu kan dulu murid Yesus, tetapi ketika menjadi murid Yesus itu baik-baik saja, tetapi setelah lepas dari Yesus, apa yang terjadi? Hidupnya menderita. Hidupnya di hotel Prodeo. Hotel Prodeo itu artinya kendara. Mana orang yang akan bahagia, tentrem kalau hidup dalam kendara? Itulah betul. Maka inilah ditunjukkan oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat Efesus dan juga kepada kita sekalian, supaya hidup kita ini bermutu. Hanya orang yang bermutu itu bisa menjadi saksi bagi orang lain. Contoh yang lain, orang yang bermutu itu punya modal adalah, salah satu contoh itu di sana itu kalau nyanyi. Coba kalau nyanyinya itu kumpul gitu aja, terus tiba-tiba nyanyi, mungkin nyanyi akan tinggal ketot ya. Ketika nyanyinya tinggal ketot, umat akan mengatakan, kan mesti orang persiapan. Tetapi kalau latihan, mungkin 1, 2, 3 kali latihan, paling tidak itu ada kualitas suara yang bisa disumbangkan. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana supaya manusia yang terpanggil ini tetap menjadi saksi bagi sesama, bagi Kristus. Nah, ketika kita sebagai orang yang terpanggil hidup berpadanan dengan panggilan kita, disitulah kita bisa menjadi utusan Tuhan. Maka kepada para rasul dan juga kepada kita sekalian, Tuhan mengutus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil, apa makna memberitakan Injil? Apakah kita harus membawa Injil kemana-mana?
pergi ke desa-desa, ke lorong-lorong, kemudian ke pinggir-pinggir jalan, atau ketika ada mobil lewat, orang lewat itu kita perintah hentikan, kemudian ini mas, ini mbak, tak pakai Injil, apakah gitu? Rasanya tidak. Kalau akan seperti itu, mungkin kita ini sebentar saja akan ditangkap terus bukan seperti itu. Tetapi memberitakan Injil memang kalau bisa pertama-tama menyiapkan orang, mengajar agama, kemudian dibaptis, itu benar. Tapi ini bagian yang lain. Yang utama adalah karena kita sebagai orang yang berkualitas, orang yang bermutu tadi, kita memberitakan Injil melalui kata-kata kita. Kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang menghidupkan, kata-kata yang memberikan kekuatan. Lalu juga memberitakan Injil lewat tindakan-tindakan kita, tindakan kebaikan, entah itu dalam keluarga, entah itu di tempat kerja, atau di mana saja kita melakukan tindakan kebaikan. Ketika kita melakukan tindakan kebaikan, disitulah sesungguhnya kita memberitakan Injil. Nah, semoga inspirasi dari permohonan hari ini dan khususnya dari bacaan-bacaan memberikan kekuatan kepada kita untuk membuat diri kita semakin berkualitas. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya.